Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita agar kita semakin memahami kandungan yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Awalama sobatkum, lan opo to ari kalane ngenani ing sira opo musibatun musibah lai bi Uhudin ndang perang Uhud bi qatli sab'ina kelawan oleh dan patani wong 70 mingkum saking sira qad asabtum kan temen-temen ngenani sira mislaiha ing rong padani musibah nang Uhud nang di Badrin ing dalem perang Badar. Bikotli sab'ina klan oleh dan padane wong 70 min hum saking kufar. Bikotli sab'ina klan oleh dan padane 70 wa asri sab'ina lan oleh dan boyong wong 70 minhum saking kufar. Jadi kalau di perang Uhud orang mukmin terbunuh 70. Kalau di perang Badar orang kafir terbunuh 70 dan yang ditawan 70 ya. Jadi kan lebih dari musibah yang dialami oleh orang mukmin. Kultum mongko ngucap sapa sira muta'ajibina hale wong kang takjub heran ani saking endi min aina saking endi lana maring itu hadza utawi iki kidlan al kidlanu tegese ino asor wananu uta ingsun niku muslimuna wong Islam wa rasulullah uta rasul Allah iku fina ing dalem kita wa jumlatu uta jumlah akhir iku mal istifhami kaum istifham al ingkari ikang basa ingkar. Jadi ini kan heran, kok bisa kita ini orang Islam, Rasulullah juga bersama kita, kok bisa kita ini kalah, kok bisa kita ini direndahkan gitu ya. Padahal tadi disebutkan kekalahan orang mukmin ini kan kalau dihitung dari manusia kan yang meninggal sama ya, kira sama 70, bahkan orang mukmin menawan 70. Maka sebenarnya kalau arti yang sebenarnya jangan dikatakan kok bisa ini kita ini terhina. Dari mana? Apa sebabnya? Padahal sudah di tangan kita sebagai mukmin, katakan ditolong Allah. Kita juga ada Rasulullah. Kul ngucap sira mukallahum maring mukmin huwa udaya daunekon ikumin inde ampusikum saking awak dewi siro ya makun kono satemen siro iku tarok tinggal tarok tum ninggal siro al markasa ing fahudil dumoko dan asolaki siro. Ini kalau dari sudut perang ya, orang mukmin sih disuruh jaga tempat. Katanya Rasulullah, silakan di situ menang atau kalah, jangan berpindah-pindah ya. Tetapi melihat yang di bawah bukit kok kelihatan orang kafir berkurang gitu ya, dari atas. Nah, orang mukmin ini terkecoh ingin mengambil jaran, ternyata itu hanya siasat orang kafir. Kemudian ada orang mukmin yang pura-pura mukmin, orang munafik malah mengemboskan berita kalau Rasulullah terbunuh dan sebagainya. Ini kan maka disebutkan
Wa min indi anfusikum, ya karena kesalahanmu. Kamu dihinakan, kamu kalah itu juga karena kesalahanmu, bukan karena Allah tidak menolong. Inna Allah satu yang bersalah kulin ala kulisain dan suwi-wiji iku qadirun kuasa wa minhu lain sek anatun nolong waman ulan nolong wa qad jazakum teman-teman malas Allah sira bikilafikum kelawan oleh nolehan. Jadi wa inna Allah ala kulisain qadir, Allah berkuasa untuk menolong, berkuasa untuk tidak menolong. Dan Allah membalas sesuai dengan tindakanmu. Tindakanmu melawan perintah Rasulullah ya punya dampak negatif. Karena diperintah untuk tidak bergeser, bergeser. Diperintah mengikuti, melanggar. Ya Allah membalas sesuai dengan perbuatanmu. Melanggar aturan ya kena dampak negatif kan gitu. Masa melanggar dapat hadiah, nah, ini kan dilema. Masa orang melanggar dapat hadiah? Ya semua orang akibatnya melanggar kan begitu ya. Pamote barang sopan kang nani maing sira yaumal taqo jam'ani dalam yaumal taqo dan ketemu apa jamani pantan loro kelompok loro piuhut dalam wa binilai iku fabinlahi mongko kelawan iradalah biar. Jadi di sini dua kelompok bertemu ini karena sudah kehendak Allah ya. Bagaimana? Waliyalama supaya ngerti sapa Allah ilmadurin ilmu pertelo al-mu'mina mu'min. Jadi Allah sudah tahu mana orang yang mukmin sejati. Ya sudah tahu, cuma kan ini ya Allah kan tahu rahasia sama manusia. Tapi kan kalau sebelum terjadi kan tidak kelihatan gitu ya. Makanya ini kan kelihatan dalam arti orang itu mukmin, bukan. Kalau sebelumnya kan hanya Allah mengetahui orang ini akan melanggar, orang ini akan ikut kan begitu. Kalau belum dijalankan, ini kan diketahui pas dijalankan. Ini kan coba ngetes gitu kan. Hakon karena kata mukmin yang sesungguhnya. Waliyal supaya ngerti Allah yang akeh nafau kamunafil. Orang yang plan, yang ambigu, yang tidak ada kepastian ya. Waladinal akeh kilkan lahu maring alladzina laman sorof arikalanin dan alikan bubaran. Ini kita sing pulang. Wahum utai alladzina kilahum iku Abdullah bin Ubay waskabulan koncone. Ini kan Allah ini kan mencoba setelah terjadi perang mana yang mukmin hak sejati dan mana yang mukmin abal-abal dalam iman secara lahir ya, tapi secara batinnya dia tetap kufur, tidak percaya kepada Islam, tidak iman, hanya dia untuk terbebas dari hukum Islam secara lahiriah. Atau mungkin dia ini ya kelompoknya semakin berkurang, maka dia untuk mengelabui itu adalah dengan jalan munafik. Tapi perlu diketahui ya, orang ini seperti Abdullah bin Ubay. Mengapa kok di sini ditafsiri itu? Karena ini kan informasi dari Allah. Kalau kita sesama muslim, ya jangan mengatakan orang lain, bahkan orang yang tidak kita cocoki, atau orang yang kita cocoki, kita sebut dia munafik. Bahkan kita mungkin bisa-bisa lebih munafik daripada dia. Karena ini kalau informasi dari Allah, orang ini kan bahkan saya meninggal dunia munafik terus. Bahkan mungkin saja kita ini juga pernah munafik tapi kontemporer ya. Apalagi di era sekarang ini ya. Apalagi dia dalam demokrasi ini kan kadang-kadang orang apapun dilakukan kadang-kadang kan yang penting berhasil. Itu kan
banyak menggunakan agama. Kalau Rasulullah kan memang berjuang, dan kalau bahasa Jawanya tidak merebut kekuasaan. Kalau sekarang kan mau tidak mau berjuang itu ingin menguasai, ngatur gitu kan. Bahkan ini apa namanya, kalau bahasa Jawanya kedonyan. Kalau ada orang memimpin perang terus gak arep donyo, ya bisa dikatakan tidak ada ya. Misalkan aku ikut perang saja, nanti kalau harta benda saya tak minggat, tidak mau. Bisa dikatakan tidak ada kalau sekarang ya. Sebelum menang saja dia sudah titip kan begitu ya. Qila lahum ta'ala umrinio ladaba'nakum. Moko anut ingsun ing sira. Ta'alu qatilu. Ta'alu umrinio qatilu, perangan sapa sira bisa bilai indal akan ada ahu ing insyaallah. Ini kan dikatakan oleh Rasulullah. Ta'alu qatilu bisa bilang mrinyo sing melarikan diri silakan kembali gitu kan. Orang-orang munafik. Aidfa'u utawa nolao. Nek gak gelem ya nolao. Laman sarafu alikan bubaran sabalan gila. Ana sayang itu alqoma ing qaum kita sawati ku ngake-ake bolos sira golong sira ilam tak pokotil am ora gelem perangan sapa. Jadi ada dua ini perintahnya. Yang satu silakan ke sini kemari untuk berperang, atau mungkin kalau tidak silakan menolak supaya teman-teman golongan semakin banyak dalam nanti ya kalau di sini ya golongan orang-orang munafik ya supaya semakin banyak. Tetapi dia disuruh kembali tidak mau, apa disuruh menolak juga tidak mau. Ini kan bingung nih. Kalau kembali berarti mengokohkan iman, kalau tidak mau berarti kufur. Nah, jawabannya ini kan gak pasti. Qalu lawan qalu jawab sapa Allah niki lahum lana lamu ngerti sapa nusino bagus ingsun kita emprang latabaknaku mongko ingsun ing sira. Kok kira-kira saya ini cerdas dalam perang, siasat perang cerdas, pandai, punya pengalaman, maka saya akan ikut berperang. Jawabannya begitu ya. Makanya kan bingung wong, dikongkon balik gak gelem, disuruh melepaskan juga tidak mau. Dikatakan disuruh masuk iman yang sudah tidak mau, disuruh melepaskan iman jadi kufur juga tidak mau. Makanya jawabannya qalu lawan alamu kita lan latabakna nungsin. Kalau saya ini cerdas di bidang strategi perang, saya akan qala ta'ala. Qala ngenyal sapa Allah Ta'ala maula Allah. Tadiban karena lahu maring alladzina ki lahu maring alladzina. Bagaimana jawab? Wa mutai alladzina muliku primari kubur yauma intinani iki perang Badar maksudnya yauma taqajaman iku aqrabul minhum saking alaniki lahum iman maring iman. Di sini maksudnya setelah jawab begitu, ngomong begitu, kekufuran lebih dekat daripada keimanan. Bima sabarang adaru kang lahirakan sapa munafik alladzina min khalat nanim oleh ngesorake alana dimuna. Jadi pada waktu perang Uhud itu kan sudah terbukti kalau orang munafik merendahkan keberadaan orang mukmin karena perangan dianggap tidak prospek, dia mulih pulang seenak sendiri, dan ada yang apa namanya ini turun menyusuri ingin mendapatkan ghanimah jaran ya. Wakal nasapa ono alladzina fau qablu sadurunge yaumul taqal jam'an ikal ilman min khair dhahir. Kalau segi lahiriah ini memang segi lahiriah yang kasat mata sebelum ikut perang Uhud yang kemudian dia juga pulang
itu lebih dekat ke iman, tapi secara lahiriah ya, saya lahiriah. Kalau secara batinnya ya tetap saja, karena masuknya mungkin kala kelompok jumlahnya semakin sedikit dia, atau mungkin ingin menghilangkan aturan-aturan yang ada di Islam, mungkin begitu ya. Yaquluna ngucap sapa ladina faku biam kalmur tangkap alat ma ing barang laisa kan ora ono ma iku fi qulubihim dalam atine. Jadi apa yang dikatakan beda dengan yang di hati. Wal amulaun pinter. Soalnya kita lam ya tapi hukum moko ora anut aladina bau ing. Walaupun dia cerdik, pandai, sudah pengalaman di perang, tetap ya tidak mau ikut. Ini ya, tadi kan begitu. Kalau nukila kita latapan, tapi jawaban oleh Allah. Di sini jawab oleh mufassir, walau alimu kita latapan lam ya tapi hukum. Tetap tidak mau. Wallahu a'lamu. Dakut Allah mengerti bima kamana yaktu menekan nyimpenake ngrahasiake sapa ladina napa ima. Nani pring. Aladina tegese wong akeh. Batal meladina qablahu. Qabat aladina aunatun qalu ngucap sapa aladina lewan ancane aladina fitin dalam agama. Jadi ini orang-orang yang munafik tadi mengatakan kepada temannya sesuai agamanya, dalam arti mungkin sesama munafik atau mungkin sama orang yang tidak srek dengan keimanan. Waqad qadu lan teman-teman lungguh sapa aladina qalu ayat sing perang. Jadi orang ini mengatakan apa kepada temannya dan dia tidak ikut perang. Dia mengatakan lau atau una, kalau kamu ikut atau mengikuti saran saya. Siapa yang ikut suatu Hudin? Orang-orang yang mati di perang Uhud, au ikhwanuna fil uqud, atau fil qu'ud, atau teman kita di duduk-duduk sini ya, maksudnya duduk tidak ikut berangkat perang. Maka dulu maka dan pateni sopo ya ikhwan tadi. Kalau kamu memang mengesalan saya tidak ikut perang dan diam saja di sini, nah insya Allah tidak jadi mati, tidak meninggal. Maka dijawab oleh Allah, kul lahum, disuruh Allah Rasul menjawab, kul menjawab lahum maring alladina. Kalau tadi orang munafik itfa'u fadra'u maka nulah sabna itfa'u tekenat minam an amfujikum sangawadi sa'al mautema ing kuntum lawan so iku sadiqina. Kalau kamu bisa menghilangkan orang tidak mati ya silakan kalau bisa. Padahal semua itu kan sudah ditentukan Allah. Fi anal quda saat nunggu iku yunji namun qud minus sakmaut. Jadi kalau itu benar-benar bisa tercapai, orang diam tidak ikut berperang akan selamat, tidak meninggal dunia, silakan. Tapi yang jelas itu tidak mungkin, karena orang meninggal itu sudah ada jatahnya. Orang hidup kan dijatah. Jadi jatah kita ini meninggalnya di mana, kapan, pas lagi apa, tidak ada yang tahu. Ini kalau orang munafik tadi kan karena ingin menggembosi supaya orang-orang yang perang itu tidak semangat. Karena kalau semangat kan dia ini dilema ya, tidak ikut perang temannya orang mukmin, ikut perang dalam artinya tidak setuju. Nah, ini kan karena bagi dia perang kan tidak prospek, nanti meninggal dunia dan lain sebagainya ya. Sampai di sini penjelasan, mudah-mudahan kita semakin tahu akan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Dan apabila ada bacaan atau misalnya yang kurang dimengerti atau mungkin yang dikeliru, saya menerima masukan agar kedepannya semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.